Baik, jadi kita akan membahas sekarang tentang sifat mukhalafatul lil hawadis. Ya, sifat berbedanya Allah kepada seluruh hawadis. Kita sudah jelaskan dulu bahwa di dunia ini, di dunia, di akhirat, semuanya wujud ini. Yang wujud ini bisa dipilah menjadi dua. Yang pertama adalah yang qadim, dan itu hanya Allah saja. Yang kedua adalah hawadis, yang baru tercipta, yang didahului oleh ketiadaan. Jadi hanya Allah yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ini selalu ada qadim. Selain Allah berarti hadis. Gampangannya kalau nggak terbiasa dengan istilah ilmu kalam, ya makhluk gitu aja. Karena makhluk itu diciptakan, asalnya tidak ada menjadi ada. Dalam istilah ilmu kalam memakai istilah hawadis, lebih pas. Ya, artinya sesuatu yang didahului oleh ketiadaan. Itu hawadis, sesuatu yang baru. Maksud baru itu seperti itu. Kemudian maksudnya apa dengan istilah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dari kitab ini? Yang dimaksud adalah kata Imam Sanusi, ay la yumasiluhu ta'ala syai'un minha mutlaqan. Artinya secara mutlak tidak ada sesuatu pun dari hawadis yang menyamai Allah. Secara mutlak tidak ada samanya sama sekali. La fid dzat wala fis sifat wala fil af'al. Jadi kalau kita petakan, wujud itu jadikan dua aja sudah. Satu itu wujud Allah yang qadim, satu wujudnya hawadis. Nah, Allah yang qadim ini berbeda mutlak, tidak nyambung sama sekali dengan para hawadis. Dalam apa perbedaannya? Dalam sifatnya beda, dalam datnya beda, arti sifatnya beda, kemudian af'alnya juga beda. Jadi dalam 3 poin ini, datnya Allah tidak sama dengan datnya makhluk. Jadi kalau membahas dat Allah tidak boleh sama seperti kamu sedang membahas dat makhluk. Karena kalau masih sama artinya bermasalah itu penjelasan. Oke, paham? Jadi kalau menjelaskan Allah kok konsepnya adalah konsep makhluk, maka kamu sedang melakukan qiyas yang bermasalah. Allah disamakan dengan makhluk. Tidak boleh sama. Misalkan kita bahas wujud Allah dengan wujud makhluk. Wujud makhluk itu bagaimana? Wujud makhluk ya makhluknya ada, dalam arti ada volumenya, panjang, lebar, tinggi. Kemudian ada bagian-bagiannya, bagian atas, bagian bawah, sisi kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu kan wujud makhluk kan begitu. Bisa dilihat dalam arti bisa ditabrak oleh partikel cahaya, oleh foton, yang kemudian foton itu mental masuk ke mata, jadilah image di kepala ini. Ini kan bahas wujudnya makhluk. Kok tiba-tiba bahas wujudnya zat Allah, kok dengan cara yang sama? Nah, itu berarti kamu menyamakan Allah dalam zatnya. Oke, paham? Tidak boleh sama, tidak boleh dibahas seperti itu. Kemudian wujudnya Allah juga tidak sama secara mutlak di dalam sifat-sifatnya. Kita kan punya sifat banyak kan? Allah juga punya sifat. Tapi jangan sampai membahas sifat Allah sama seperti kita membahas sifat makhluk. Kalau kita misalkan kita melihat gimana melihatnya? Harus ada cahaya, harus menghadap ke depan, gitu kan? Harus melek, harus sehat, ada mata, bola mata, harus ada saraf-saraf yang sehat, baru kemudian disebut melihat. Tetapi kalau sedang yang dibahas melihatnya Allah, jangan dibahas seperti itu. Karena berarti af'alnya sama.
Gitu. Oke, paham? Ya, kita dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman adalah arsy istawa. Allah istawa atas arsy. Saya sekarang, posisi saya, posisi kalian, ini istawa semua ini. Kalian di sini istawa semua. Apa istawa? Bersemayam. Apa bersemayam? Duduk. Duduk dengan anteng, segak miring-miring. Itu istawa artinya. Secara lughah ya itu istawa. Tapi yang ini istawanya siapa ini? Istawanya makhluk, istawanya saya, istawanya kalian, istawanya siapa sama? Duduk kalian masing-masing ini sekelas ini beda-beda loh ya. Beda-beda. Kaifiyahnya beda. Duduk saya juga beda. Tempat kaki saya sebelah mana, posisinya agak miring kemana beda. Tangan saya gimana, cara postur tubuh saya beda. Kaifiyah beda. Kalau kalian menyangka terus Allah istawa, dalam pemahaman seperti ini juga cuman kaifiyahnya beda lagi. Saya duduk istawanya saya beda dengan kalian, istawanya kalian semua beda satu sama lain, tuh kakinya beda-beda tuh. Terus kemudian Allah beda lagi karena bentuknya beda. Ini mujassim namanya. Ngerti? Karena ya kan sama berarti. Tindakannya sama. Semuanya sama. Kamu, kita semua memberi tidak? Pernah memberi kalian? Pernah memberi? Allah memberi enggak? Memberi. Sifat kan af'al. Tindakan. Jangan samakan memberinya kamu dengan memberi Allah. Kalau kita memberi itu gimana? Pakai tangan ngasih, ini saya kasih, gitu kan? Allah memberi gimana? Saya diberi rizki oleh Allah. Pernah Allah ngasih, ini keluar tangannya kasih. Jangan dimaknai begitu. Oke. Jadi sifat af'al bunyinya sama, namanya sama, tapi beda karena yang dibahas Allah. Oke, paham? Kiaskan sendiri ke semua af'al yang lain, semua sifat fi'liyah yang lain. Oke. Kemudian dalam apa lagi? Sudah. Jiddat fi sifat fil af'al. Beda. Apa dasarnya? Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Oke. Tidak ada satupun yang sama. Saya kemarin, kalau kalian lihat, kalian lihat kemarin presentasi saya. Tapi di YouTube kan ada itu. Bisa bilang kita yang sesama orang Islam itu semuanya terikat dengan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Semua kita terikat dengan laisa kamitslihi syai'un. Tetapi apa bedanya? Ahlus sunnah wal jamaah dan bahkan firaq-firaq yang lain yang dhallah itu selain mujassimah, laisa kamitslihi syai'unnya adalah tidak ada satupun yang sama dengan Allah secara mutlak. Tetapi mujassimah beda lagi. Tidak ada yang sama bentuknya dan kaifiyahnya dengan Allah. Bentuk saja, kaifiyah saja. Kaifiyah ya kaifiyah ini salah satu ya bentuk, ukuran, warna, itu kaifiyah. Itu toh, tapi kejisimanya sama. Nah, jadi mujassimah itu aliran sesat yang menyendiri di semua aliran sesat yang lain. Nah, kalian bisa sebut falasifah, aliran sesat bagi kita Ahlussunnah, versi kita Ahlussunnah wal Jamaah, filsafat Yunani. Mereka nggak benar itu istilahnya. Itu dikritik keras oleh Imam Ghazali dan Imam Ar-Razi dan banyak imam-imam kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kritik. Mereka semuanya sepakat Allah bukan jisim, bukan Arab, mujassimah sendiri. Mu'tazilah, kita Ahlussunnah Asy'ariyah tukang kritiknya Mu'tazilah, sampai Mu'tazilah mati gara-gara dikritik terus oleh Asy'ariyah. Mu'tazilah yang sesat itu beda dengan Mujassimah juga. Jahmiyah sama, semuanya pokoknya. Semua aliran sesat itu dalam sisi ini masih ada waras-warasnya dibanding dengan Mujassimah. Ya, Mujassimah mencil sendiri, udah sesat mencil lagi. Nggak ada barangnya. Gitu kan. Makanya jangan begitu.
Jangan sampai. Nah, kemudian Imam As-Sanusi menjelaskan ini makna laisa kamitslihi syai'un. Wa awwalu hadhil ayat tanzih wa akhiruha isbat. Jadi awal dari ayat laisa kamitslihi syai'un itu adalah tanzih. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada itu yang sama dengan Allah. Tanzih kan? Allah disucikan dari sifat-sifat kekurangan supaya nggak ada mirip-miripnya. Kalau sudah Allah ya Allah, kalau hawadis ya hawadis. Tidak sama sudah. Tidak bisa disamakan. Kemudian wa akhiruha isbat. Tetapi di bagian akhirnya adalah isbat. Isbat apa? Sifat. Sifat sama, sifat basar. Sami'un basir. Lengkap sudah. Tanzih dan isbat. Makanya pokok dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini sering saya ulang-ulang. Asy'ariyah Maturidiyah adalah gabungan dari tanzih dan isbat. Kalau tanzih tok tidak ada isbatnya, salah. Kalau isbat tok tidak ada tanzihnya, salah. Oke. Bentar. Mau keluar? Bisa. Nah, oke begitu. Ya, jadi kata Imam Sanusi, fasadruha yaruddu 'alal mujassimah wa adrabihim. Maka bagian awal dari ayat ini menolak aliran mujassimah dan yang sama seperti mereka. Apa yang sama? Seperti mujassimah. Yang mujassimah, musyabbiha, hasyawiyah, dalam mirip-mirip itu satu geng. Satu geng semuanya itu, hanya istilahnya beda-beda. Nah, sedangkan bagian akhirnya menolak pada Mu'attilah yang mereka menafikan sifat li jami'is sifat, menafikan seluruh sifat. Jadi sifat itu ya ini harus seimbang ini ya, tanzih. Tanzihnya harus ada, isbatnya harus ada. Bagian tanzih diprotes oleh Mujassimah, bagian isbat diprotes oleh Mu'attilah yang menafikan seluruh sifat. Siapa Mu'attilah? Jahmiyah, Mu'tazilah, itu Mu'attilah. Kalau ada orang yang bilang Asy'ariyah itu masih terpengaruh dengan siapa? Mu'tazilah. Asy'ariyah itu Mu'attilah, taktil, menolak sifat. Dia nggak baca akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yang mana yang dia baca? Wong jelas. Akidah Asy'ariyah itu menolak tajsim sekaligus menolak taktil. Oke, paham? Paham. Jadi ini, dan ada rahasia lagi yang di sini dibahas. Ada satu hikmah yang dibahas oleh Imam Sanusi, teliti sekali. Kenapa ayatnya urutannya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir? Kenapa yang awal itu tanzih dulu baru kemudian isbat? Kenapa enggak dibalik? Padahal katanya lumrahnya itu bukan salbiyah, bukan salab, tetapi isbat dulu. Lumrahnya isbat. Kalau ngomong itu lumrahnya isbat dulu baru kemudian pengecualian, baru kemudian tanzih. Gitu. Misalkan saya ini makan banyak, cuman saya nggak gendut. Nah, orang kan ngomong begitu biasanya. Jadi jelas dulu infonya, kemudian kasih yang kurang-kurang dikecualikan, dinyatakan. Lumrahnya orang kalau bicara begitu. Kenapa dalam ayat ini kok malah dibalik? Karena diterangkan annahu law bada bis samiul basar la auhama tashbih. Kalau sama basar dulu ditaruh di depan, orang pertama kali itu kesannya adalah tasbih dulu. Karena belum disucikan pokok awalnya itu belum. Jadi yang terkesan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Loh, kesannya orang yang mendengar lafaz itu pertamanya apa? Mendengar itu pakai telinga, melihat itu pakai mata, dan itu organ semua itu. Nah, karena kita lihat ya, orang-orang bodoh itu kan orang-orang awam ya. Kalau mendengar sesuatu biasanya kan selalu dikiaskan pada apa yang kita lihat sehari-hari. Nah, ketika mereka mendengar ditaruh di awal ini misalkan,
sama basarnya ditaruh di awal. Maka ada kesan bagi orang-orang yang malas untuk berpikir. Kesannya melihat ya pakai mata, mendengar ya pakai telinga. Karena itu yang kita lihat di mana-mana tiap hari, ya itu nih. Di mana-mana yang kita lihat itu siapa? Hawadis kan? Makhluk semua kan? Akhirnya Allah gitu juga, begitu kesannya. Lah karena itu maka dibalik. Tanzih dulu, taruh di depan supaya jelas, sebentar dulu gitu kan. Sebentar dulu. Kamu ini tidak ada yang sama loh dengan Allah. Tidak ada yang sama. Tanzih dulu. Orang jadi mikir, oh iya. Oke, pokoknya sudah paham. Tanzih dulu. Baru ketika sudah tanzih, ingat itu apa? Isbat. Allah itu punya sama, punya basar, dan otomatis punya sifat-sifat lain yang diisbat juga di nas-nas yang berbeda. Jadi pokok kaidah tanzih dikedepankan dulu. Karena itu kenapa dalam akidah Asy'ariyah yang didahulukan adalah salbiyah? Kenapa salbiyah? Loh, salbiyah itu adalah sifat-sifat tanzih. Begitu. Jadi salbiyah dulu yang betul. Ketika sudah salbiyah, baru kemudian dibahas yang isbat-isbat. Sudah selesai salbiyah, isbat yang sudah selesai, jadi sifat makna dan maknawiyah sudah selesai semuanya. Kemudian baru di dalam kitab-kitab Asy'ariyah dibahas yang lain, isbat yang lain, yang bukan merupakan sifat wajib, bukan sifat yang pasti. Apa itu? Biasanya dibahas tentang istawa, dibahas tentang yadullah, wajhullah, dan seterusnya. Dibahas juga itu. Diimani atau tidak? Diimani. Wong itu ayat kok, diimani. Enggak ada Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah ini ulama-ulama ahli tahqiq, ulama-ulama hebat. Ya begitu. Semuanya dibahas, tetapi ada urutannya sendiri supaya orang itu tahu. Gitu. Oke, paham? Jadi sampai urutan-urutannya pun ya ikut alur dari ayat laisa kamitslihi syai'. Tanzih dulu baru isbat kemudian. Kalau isbat dulu tanzihnya telat. Jadi awalnya dicekoki. Nah, lihat, bandingkan dengan itu orang-orang yang ngaku salafi. Ya kan? Mereka isbat dulu. Tanzihnya jarang dibahas. Isbat terus, akhirnya apa kesannya? Wah, tajsim. Tidak bisa mengelak dari itu. Ngomong, tidak tajsim, tidak apa, telat. Ngomongnya terakhir. Itu pun kalau ditanya, enggak ditanya biasanya enggak jelaskan. Pertanyaan mereka pada anak kecil, nyusun LKS pada anak kecil, di mana Allah? Di atas langit. Isbat kan? Tanzihnya sebelah mana? Enggak dijelaskan. Allah bagaimana? Besar. Punya wajah, punya tangan. Kanan semua lagi. Punya kaki, kakinya dicelupin ke neraka. Ya kan hadis. Isbat. Tanzihnya sebelah mana? Enggak. Kecuali kalau ketika dibantah, ketika didebat, baru mereka, oh enggak, kami tidak membayangkan, kami tidak bla bla bla, laisa kamitslihi syai'. Telat itu, harus ditanya. Bukan begitu uslub Al-Qur'an. Uslub Al-Qur'an itu adalah tanzih dulu baru kemudian isbat. Itu loh kalau ngajar. Oke, itu rahasianya. Makanya teliti sekali. Oke. Kenapa? Jadi dijelaskan di sini, fa inna sam'ahu ta'ala basarahu laisa kasamil khalaik. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Demikian juga basarnya tidak sama. Karena sama basarnya Allah adalah dua sifat. Ya, ingat, dua sifat, bukan dua organ. Beda kan? Ada bedanya organ sama sifat. Sifat itu apa? Sifat itu sesuatu yang makna, bersifat makna. Sifat adalah kata yang sama dalam bahasa Arab. Sifat itu makna. Makna itu apa? Kemampuan. Melihat, kemampuan toh? Mata. Organ. Mata belum tentu melihat. Melihat
enggak usah pakai mata. Kalau kita pakai mata. Tapi ada kalau punya kesaktian, punya karomah, melihat enggak usah pakai mata. Ada orang buta bisa melihat. Bahkan ada wali-wali yang jauh-jauh bisa dilihat. Enggak pakai mata itu. Sayyidina Umar di Madinah melihat pasukan yang perang sama Romawi. Pakai apa? Pakai mata. Wong dia khutbah di Madinah. Melihat. Oh, banyaklah cerita-cerita. Guru sufi, guru mursyid yang benar ya, bukan sufi-sufi ya, sufi beneran. Muridnya sholat gak husuk, toleh, kelihatan gurunya. Gurunya ada di situ, ada di tempat lain, ada di kota lain. Ketika ketemu, kamu ini gimana? Sholat toleh. Jawab terus. Pakai mata tidak bisa melihat kayak gitu. Arah, tidak ada arahnya. Ada melihat, tetapi tidak pakai. Ini terjadi loh pada makhluk, apalagi pada Allah. Apa repotnya? Paham? Tidak usah. Jadi melihat itu makna, sifat itu makna, sama besar makna. Tetapi kalau makhluk, yaitu terikat dengan organ. Allati yastahilu 'alaiha al-jirmiyah wal jarihah walazimuhuma. Yang mustahil bagi kedua sifat ini sifat-sifat jirmiyah. Jirim. Apa jirim? Apalagi apa jirim ini? Iya, kebendaan. Jirim itu kebendaan. Jadi jirim itu ada jirim yang tunggal tidak tersusun namanya jauhar. Ada jirim yang tersusun namanya jisim. Itu jirim. Jadi jirim, jisim biasanya disamakan. Tetapi jirim ini lebih umum karena jauhar itu bukan jisim tetapi juga masuk jirim. Jadi begini. Jauhar sama jisim. Ini satu, ini bersusun. Oke. Orang-orang mujassimah mereka berdebat, Allah itu sebenarnya jirim atau jauhar apa jisim? Sebagian mengatakan Allah jauhar, sebagian mengatakan jisim. Ngawur semua. Yang manapun sama ngawurnya. Kalau Ibnu Taimiyah, saya kemarin menukil itu dengan tak nukil. Ya jisim lah, wong tersusun. Ada bagian ini, bagian itu. Kata-kata beliau itu termasuk ya apa? Keniscayaan wujud katanya. Pokoknya kalau wujud ya mesti begitu. Kalau tidak begitu berarti tidak wujud. Itu logika mujassim. Saya mengharap ada yang protes, bagian itu tidak ada. Gimana mau protes? Sudah jelas. Oke. Ngerti bagian ini? Dan lawazim dari jirmiyah. Dan jarihah. Nah, barusan ada jarihah. Jarihah ya organ, susunan organ. Enggak ada. Melihat enggak ada hubungannya sama mata. Kalau Allah ya, mendengar enggak ada hubungannya sama telinga. Yang ada hubungannya, mana ada melihat itu ya pakai mata, mendengar itu pakai telinga. Itu yang kamu bahas apa? Allah apa makhluk? Oke, ngerti? Jadi kembali lagi ke sana. Kalau ada orang yang menggugat, mana ada itu? Kalau melihat dia pakai mata, kalau mendengar dia pakai telinga. Yang kamu bahas itu siapa? Allah apa makhluk? Allah. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ada yang menetapkan telinga bagi Allah, ada mujassimah tapi mana ada hadis? Itu tapi ada ain. Ada ain. Iya, ain. Ain itu apa ain? Ain banyak artinya di bahasa Arab.
Nah ini arti pengawasan ya sabrek. Apalagi di Al-Quran pakai jamak. Kan pakai jamak. Bi ayunina. Ayun itu apa? Ayun itu jamak dari ain. Jamak itu berapa? Banyak. Minimal 3. Berarti kalau mau dipakai alurnya Mujassimah. Makanya Imam Ar-Razi itu menjelaskan di tafsirnya. Orang Mujassimah itu membayangkan Allah katanya atau mengesankan Allah sebagai sosok yang buruk rupa. Buruk banget katanya. Jelek banget. Iya. Coba yang ada apa? Yang ada mata. Matanya ayun di Quran. Berapa? Banyak. Hidung, ada enggak hidung di Quran? Enggak ada hidungnya berarti. Kan begitu. Terus kemudian punya mulut karena kalam. Terus apa lagi? Punya jambun. Jambun itu sisi tubuh kalau manusia. Tapi sisinya cuma satu. Kan enggak ada di Quran atau di hadis jambaini gitu, enggak ada. Satu jambun. Sisi tubuhnya cuma satu. Terus punya tangan. 2. Tangannya kanan semua lagi. Oke. Itu bentuknya apa itu? Dan jelek kan? Iya, sudah dianggap jisim jelek lagi. Belum lagi anehnya, ini bukan dari Ar-Razi, sudah barusan itu dari beliau. Anehnya. Coba orang Mujassimah ditanya. Allah punya wajah, punya. Punya mata, punya. Tanya lagi, punya kepala. Nah, ada kepalanya. Apa itu? Anak kecil loh ya, anak kecil, pokoknya cerdas anaknya cerdas, normal. Dia tidak akan menerima gambaran seperti itu, dan tidak mungkin, jangankan nyembah, menerimanya saja tidak. Orang masih waras itu tidak bisa menerima ajaran tajsim. Jadi kalau simpulkan, artinya kalau masih menerima nggak waras gitu aja. Oke. Ngerti. Jadi kemudian dibahas juga di sini selanjutnya. Sifat qidam dan baqa itu keduanya berkaitan dengan setiap yang maujud. Qidam dan baqa berkaitan dengan semua yang maujud, baik yang maujud itu qadim atau hadis, berupa dzat atau berupa sifat, zahir atau batin. Nah ini, lihat diksinya, lihat. Sifat qidam baqa berkaitan dengan semua maujud, baik maujud yang qadim maupun maujud yang hadis. Nah lihat, berarti maujud ada 2, ada maujud yang qadim, maujud yang hadis. Maujud yang qadim siapa? Allah. Yang hadis seluruh makhluk. Oke. Kemudian berarti maksudnya apa? Seluruh sifat Allah atau dzatnya Allah juga terikat pada ini. Karena disifati qidam baqa, ya berarti qidam dan baqa. Au sifatan atau sifat. Dzatan kan au sifatan. Berupa dzat atau berupa sifat. Jadi beda ya antara dzat dan sifat. Beda ya? Beda. Pahami ini, dzat dan sifat. Kalau dikatakan misalkan coba tanya, pertanyaannya gini, gampang, simpel. Yadullah itu dzat atau sifat? Dzat atau sifat? Sifat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah semuanya bilang sifat. Enggak ada yang bilang dzat. Kalau bilang dzat, ya tajsim lah. Dzat berarti dzatnya ada dzat yang bagian yadun, ada dzat bagian wajhun, ada dzat bagian, nah begitu jadinya. Artinya dzatnya tersusun. Nah, ya itu tajsimnya gitu itu.
Nah, oke. Dari diksi-diksi ini sederhana, ini perhatikan betul. Jangan sampai kamu terkecoh dengan pembahasan yang seolah-olah kayak alusunah padahal bukan gitu lah. Maksudnya, ini sifat, ini ada sifat Allah, ain, wajah. Tapi dia bahas seolah-olah bukan sifat, yang dia mau datang. Makanya saya pernah nanya itu. Saya pernah nanya ke salah satu Wahabi di Facebook ya. Dia cukup vokal. Saya tanya, yadullah dan ainullah itu sifat apa dat? Dia bisa jawab ya. Karena kalau jawab dat langsung bunuh diri. Nah, terbongkar. Saya tanya, oke, saya tanya yang lebih gampang lagi. Yadullah itu makhluk apa bukan? Pertanyaannya gampang kan? Gampang kan? Gampang sekali. Bisa jawabnya? Dia bisa jawab. Kenapa? Ada konsekuensinya. Yang akan mengungkapkan realitas dia sebenarnya, akidahnya dia kalau jawab. Kalau kita gampang saja. Gampang saja. Yadullah, ainullah, macam-macam yang lain itu yang ada nasnya. Apa itu? Sifat. Apa maknanya? Ada dua. Tidak usah dimaknai, imani saja, tauhid. Atau maknai, tapi ambil yang cocok. Yadullah, misalkan kekuasaan Allah, pertolongan Allah, misalkan. Benar kan? Nah, oke, tidak masalah. Lalu apa masalahnya? Nah, ada, gampang aja bagi kita, kan akidah kita lurus. Tapi kalau akidahnya sudah tadi sih, repot nih dijawab. Pertanyaan sederhana repot jawabannya. Sudahlah, nggak usah bahas itu dulu. Kita bahas ini. Ngeles terus. Loh, enggak, saya nggak mau bahas itu. Bahas ini. Ini jawaban yang gampang. Apa repot? Jawab. Kalau dijawab misalkan makhluk apa bukan? Makhluk itu yang saya maksud hadis. Hawadis. Berarti makhluk. Kalau hawadis berarti diciptakan itu, tangannya dan seterusnya diciptakan. Beda. Artinya awalnya tidak ada, kemudian ada. Hancurlah akidah apa itu. Gitu kan? Kalau mereka sebut, oh enggak, itu ada. Terus pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya tangan Allah dan Allah sendiri? Apa hubungannya? Mereka kan, ya itu adalah bagian dari, misalkan, yadullah bagian dari Allah secara keseluruhan. Tajsim. Mati dia, ya kan? Akhirnya apa? Karena dia sadar pertanyaan sederhana lo nggak bisa jawab. Oke. Gampang. Nah, pokoknya kalau bermasalah, makanya nggak heran itu kenapa orang itu salah satu ustadz mereka kemudian di YouTube itu pernah bilang dia bingung, tidak tahu ars itu sebenarnya makhluk apa bukan. Saking parahnya akidahnya, saking menyelewengnya, jelas aras makhluk apa? Akhirnya ulama muncullah klarifikasi. Ternyata setelah melihat pembahasan para ulama, mereka menyebut aras adalah makhluk. Loh, masih harus baca kayak gitu. Ini anak SD pun gitu. Tahu, nggak usah baca ini maksudnya. Itu berarti apa? Dia harus baca dulu keterangan, harus ikut-ikut kan? Taklid akidahnya. Dia perkara pokok seperti ini ikut-ikut yang dia baca. Untung yang dia baca dalam hal ini benar. Yang dia baca salah. Oke, ngerti. Nah ini pentingnya belajar akidah dengan benar itu ya begini. Baik, oke, paham ya? Ini inti dari pembahasan kita, mukhalafatul lil hawadisi.